Hanya berkali-kali oleh para ulama itu dijelaskan, mengutip sabda Rasulullah tentu saja. Kalau seseorang itu berhasil melakukan niat yang baik, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Karena sebenarnya munculnya niat baik itu adalah ilham dari Allah. Kalau muncul niat tidak baik, maka harus istighfar. Karena itu munculnya dari setan. Bukan berarti yang salah setan. Loh ya enggak, kamu dengarkan gitu kok. Kalau niat yang baik itu berhasil dilaksanakan, itu bersyukur lagi kepada Allah. Karena keberhasilan itu semata-mata atas pertolongan Allah. Jadi bersyukur itu sendiri harus disyukuri. Karena kita bersyukur itu juga atas ilham dari Allah. Jadi nggak ada habisnya. Jadi bahagia terus. Sudah. Hasil niat, bersyukur pada Allah telah diberi ilham sehingga punya niat yang baik. Mensyukuri niat baik itu sendiri harus disyukuri juga. Karena itu pertolongan Allah juga. Terus ranontai tadi hanya Allah nanti. Itu yang diceritakan Rasulullah itu. Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, aku mensyukuri nikmat-Mu. Kemudian aku juga harus mensyukuri rasa syukurku atas nikmat-Mu. Aku berarti juga harus mensyukuri rasa syukurku atas rasa syukurku atas nikmat-Mu. Terus gimana? Yang penting semua itu ingat itu semua dari Allah kan itu. Betul. Nah, itu jenenge manunggaling kawula Gusti. Ora manunggaling kawula Gusti ora tau sembiang. Komunisme di Indonesia sebagaimana kafirisme di zaman Rasulullah itu bukan tidak percaya bahwa kalau ditanya dalam Al-Quran itu, kalau mereka kamu tanya siapa yang bikin langit dan bumi dan segala isinya, mereka pasti akan menjawab Allah. Lalu mengapa mereka tidak mau beribadah kepada Allah? Mereka tidak mengikuti Rasulullah karena tidak percaya kalau Rasulullah itu nabi. Kenapa tidak percaya? Padahal sudah ada bukti-bukti kenabian Rasulullah. Nah, itu di komunisme di Indonesia atau di mana saja, di negara-negara Muslim mayoritas, itu bukan tidak percaya kepada Allah. Cara mereka menjauhkan orang dari agama itu ya dengan menjauhkan orang beragama dari syariat beragama itu sendiri. Itu loh. Dulu saya dengar cerita-cerita dari dari orang-orang tua kita zaman komunisme itu. Ya percaya dengan Allah itu percaya. Tapi salat kena ora kena misalnya gitu. Suwe-suwe rasa salat. Langsung karo Allah. Bendina jagongan wong koncone zaman PAUD biyen. Itu dah. Poso kena ora kena, suwe-suwe aja poso. Gitu dah. Begitu. Jadi ajaran apapun termasuk pengkafiran orang Islam itu caranya begitu. Dihilangkan Islam itu dari syariat. Kalau syariatnya belum bisa hilang, tradisi-tradisinya istihad para ulamanya yang dihilangkan. Maka tradisi-tradisi Islam, misalnya peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, tahlilan dan seterusnya, itu kan tradisi Islam. Kalau syariatnya orang Islam disuruh sholat berhenti tidak mau, disuruh berhenti sholat nggak mau, ya ini tradisi-tradisinya. Nanti tradisinya udah hilang, lah baru syariatnya. Orang itu boleh aja tidak melaksanakan peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, orang mitoni, boleh-boleh saja. Tetapi nggak usah ngelarang dan nggak usah memusuhi. Nah itu bagian dari tradisi Islam. Maka kita lihat aja, orang yang ngaku Islam, yang garis keras, yang memusuhi hal-hal seperti itu pasti sponsornya orang kafir. Tidak bisa mengelak mereka.
Namanya seperti itu kira-kira. Jadi bukannya kayak dudu komunis ya, dudu ateis, percaya karo Allah, suka bersedekah juga. Ya lihat kelakuannya kayak apa. Pertama-tama tentu melecehkan syariat atau membolak-balikkan syariat dengan cara meninjau syariat dari segi filsafat. Ada filsafatnya itu ngomong kosong. Di malam itu saya dengar orang ngoceh, ahli neraka ngoceh tentang syariat Islam. Ya, saya bisa mematahkan argumennya dengan kasih saya waktu 15 menit habis semua. Swarga itu enggak ada, enggak penting, ada enggak ada, enggak penting. Yang penting kalau kita berbuat baik. Swarga enggak ada. Kalau di tempatnya Mas Rohyat katanya, yang penting saya itu mencari ridha Allah. Di neraka enggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridhonya saya di neraka, enggak apa-apa. Itu cara kelihatannya gagah banget itu. Gagah keren. Tapi itu tai, najis kayak begitu. Tidak ada ridha Allah di dalam neraka itu. Ridha Allah itu di atas surga. Surga aja kagak mau ridho. Gimana sih? Gitu. Jadi itu cara berpikir yang sesat. Gitu. Jadi jangan termakan omongan-omongan kayak begitu itu. Jangankan ridha Allah, masuk surga aja kagak. Gitu. Kalau Allah memang ridhonya Allah itu saya di neraka, kenapa tidak? Neraka dan surga itu bagi saya enggak penting, yang penting ridho. Itu cara berpikir sesat. Di surga aja belum tentu dapat ridha Allah. Apalagi di neraka, kan gitu toh. Nah gitu loh. Waridwanullahi akbar, kan itu kan yang Quran itu. Orang-orang yang berbuat baik, yang beriman masuk surga. Dan keridhaan Allah lebih tinggi lagi, kan gitu toh. Nah itu logikanya kan begitu. Udah ada ridha Allah di neraka itu. Gitu loh. Jadi mencampur adukkan antara ilmu hakikat, ilmu makrifat dengan ilmu syariat. Enggak bisa. Surga neraka kayak apa kita enggak tahu, yang tahu hanya Rasulullah titik. Karena kita orang tidur. Nah, itu lah. Dan nanti akan jaga. Rasulullah itu memberi kita bahasanya orang tidur, kan itu tak? Kan sudah berkali-kali saya terangkan bahasa orang tidur mimpi dan kenyataan terjaga dari tidur itu kan beda. Bahasa mimpi itu berkali-kali saya contohkan yang paling gampang aja. Kalau orang Jawa itu dalam kebudayaan Jawa, orang perempuan yang mimpi digigit ular itu artinya perempuan itu nanti kalau bangun tidur mau dilamar orang, kan itu tak? Misalnya Sumini mimpi digigit ular, nah, ternyata setelah jaga mau dimakan oleh Margi, ternyata mau Margi ngelamar. Kan beda banget dadi mantan karo gigit ular itu. Udah loh. Jadi jangan ngotak-atik hal-hal yang kalau tidak cukup perangkat filsafatnya. Nah, ini yang ditawarkan oleh ahli-ahli neraka itu kan filsafat kelas rendah, logika kelas cepete. Percaya. Betul. Jangan percaya kepada selain para ulama. Ini sekedar intermezzo saja. Ya memang orang itu kalau sudah beriman dan berbuat baik, masih hidup di dunia saja sudah kayak di surga. Gitu loh. Apalagi nanti kalau sudah meninggal lebih enak lagi. Jadi adanya hanya enak dan enak banget. Nah, itu seneng dan seneng banget. Nah, tentu untuk belajar pada tingkat senang itu harus belajar. Ada kalanya Allah itu mengkondisikan kita begini dan begitu. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, karena memang tidak semua keinginan kita itu baik. Ada apa ayatmu? Apa yang kamu sukai belum tentu baik, apa yang tidak kamu sukai
Wera. Apa? Asa antakrahu syai'an. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Mengasa antuhibu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi. Sebenarnya bisa jadi itu karena Allah itu memberi bahasa yang halus toh ya. Kayak dibahasani halus wis ngeyel menungso. Ngasa di situ bisa jadi itu artinya ya mutlak tak asluhu itu. Masa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu. Apakah itu peristiwa? Apakah itu sesuatu? Padahal yang tidak kamu sukai itu justru ya itulah yang terbaik untukmu. Masa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kamu inginkan, kamu sukai, itu buruk untukmu. Nah gitu loh. Nah orang beriman, orang yang terus-menerus mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa berbuat baik, apalagi santri yang benar-benar ora cok nyang cok ora kepahami. Dengaran nyang ini. Ikut cek loh nih. Nah itu nanti lama-lama keinginannya itu sama dengan keinginan Tuhan, sama dengan kehendak Tuhan. Jadi anaknya mau seneng harus seneng banget. Betul. Makanya tiap malam Jumatan disunatkan membaca surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi itu kan menceritakan, ada beberapa ayatnya itu menceritakan tentang Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Orang Jawa bilang bagindo kilir. Ya, nah itu baru Nabi Musa menghadapi Nabi Khidir aja udah pusing minta ampun. Nabi Musa itu simbol kecerdasan. Nabi Khidir itu simbol orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Terus pusing. Apalagi kita langsung kepada Allah, ya lebih pusing lagi. Oleh karena itu cara tidak pusing ya terserah Allah sajalah. Pasti tidak pusing. Dan itu tak? Kalau kita mengatur-ngatur Allah ya, kok begini Allah mau saya begini. Udah kalau yang sudah terjadi sudah itu berarti yang terbaik. Wah, debat sama Allah malah. Nah, Nabi Musa aja yang menghadapi Nabi Khidir nggak bisa. Itu baru manusia malah versus manusia. Lah kita kadang-kadang manusia mau versus Allah. Nah.